Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan apa arti menyangkal diri. Dalam Matius 16 ayat 24 di situ tertulis, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan tentang keharusan untuk menyangkal diri bagi orang yang mau mengikutinya. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri merupakan tindakan menundukkan diri untuk taat kepada kehendak Tuhan dan bukan kepada kehendak pribadi. Dalam Galatia 2 ayat 20 kita akan lebih mengerti apa sebenarnya arti dari menyangkal diri. Tertulis demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas dalam ayat ini kita mengerti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita tidak lagi memakai keakuan kita, melainkan mengenakan Kristus di dalam kita. Beberapa contoh penyangkalan diri adalah seperti berikut. Yang pertama, misalnya kalau ada orang yang mengutuki kita, maka sebagai tindakan penyangkalan diri, kita tidak membalas kutukan itu dengan kutukan, tapi membalasnya dengan berkat. Secara manusiawi memang kita inginnya membalas, saudara. Tapi wujud dari penyangkalan diri, kita tidak membalasnya. Karena apa? Karena ada kasih Kristus di dalam kita. Kristus yang menjadi raja dalam hidup kita. Jadi kita tidak membalas kutukan dengan kutukan, tetapi dengan berkat. Contoh yang kedua, kalau kita mengalami fitnahan dan amarah dari orang lain, jadi mirip juga dengan yang pertama. Kita tidak membalas dengan amarah, tapi kita membalasnya dengan kata-kata yang baik dan penuh dengan kesabaran. Contoh yang ketiga, kalau ada teman yang berbuat dosa, maka kita tidak kompromi dengan dosa itu dan kita tidak menyetujuinya, tetapi menegur teman kita itu dengan kasih Kristus. Secara manusia mungkin ada perasaan tidak enak untuk menegur teman itu, tapi kita harus menyangkali diri kita dan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita menegur yang salah dan mengajak dia untuk hidup dalam kebenaran. Jadi inti dari penyangkalan diri adalah hidup yang menuruti kehendak dari Tuhan. Secara sederhana arti menyangkal diri adalah tidak menuruti keinginan hawa nafsu dosa, tetapi menuruti kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 13 tertulis demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri adalah sebuah sikap ketaatan kepada Tuhan, di mana hidup kita itu tidak menuruti keinginan daging, melainkan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka disinilah letak penyangkalan itu. Kita menyangkali keinginan kita menyangkali emosi kita menyangkali pikiran kita. Dalam artian bahwa kita tidak menuruti keinginan-keinginan kita yang berdosa, tapi kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam penyangkalan diri dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus yang membimbing kita dalam kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu dosa kita yang membinasakan, tetapi ikutilah kehendak Roh Kudus. Saya berharap agar jawaban ini dapat dimengerti dan menambah pengertian kita akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.